Begitu juga Zainab, cantik. Itu ya punya wiridan-wiridan dari Nabi. Maimunah juga gitu. Nah itu andekan Nabi itu figur yang hanya soleh di luar, di dalam tidak soleh, pasti ini bocor. Siapa bisa nandingi perempuan? Pasti bocor. Tapi ternyata enggak. Makanya kata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari itu, adallu dalilin ala nubuwati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cerita para istrinya. Padahal mereka banyak, artinya banyak itu ya cemburu, ya macam-macam. Harusnya karena cemburu ini kan terus ceritanya ngawur. Ternyata enggak juga. Itu betapa solehnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dungo-dungo sing kados mara kuburan, iku yo baru kayak cemburu. Terus Nabi wae teng Sayyidah Aisyah terus keluar. Pikiran Aisyah pasti ke istri yang lain, ditututi. Terus jenengan gak ada mata-mata yo ono sanate. Jadi ditututi. Ditututi ternyata mboten pirsa Nabi kalau ditututi. Ternyata kalau malam niku nilii teng baki. Nilii teng baki assalamualaikum daraqaumil mukminin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Niku riwayat Sayyidah Aisyah berdasar cemburu. Gara-gara buntuti ini akhirnya riwayat. Oh ternyata bojoku nak dalu iku penggaweane maro kuburan. Terus begitu juga cerita-cerita yang lain. Belum masalah hukum. Dulu hukum itu tidak diketahui kalau tidak barokahnya perempuan-perempuan itu. Ada sahabat tuh agak usil. Gimana hukumnya mencium istri ketika Ramadan? Batal enggak ya? Sing ditakoki adalah jenis-jenis yang kayak Nabi itu ya kita serah nopo wis cara ngempet iku kuat lah. Tanya Maimunah, apalagi Saudah. Kata Maimunah, kalau ke saya kayaknya enggak. Yang potensi ya itu tanya ke Aisyah. Karena Aisyah ini paling cantik, paling muda. Akhirnya tanya. Dan dijawab oleh Aisyah, qabbalani Rasulullah wa wasaim. Nabi itu kalau puasa ya kadang mencium saya, Nabi tetap puasa. Akhirnya jadi fikih, qublatu zauji li zaujah itu tidak batal. Menciumnya suami ke istri itu asal mencium saja itu tidak batal. Jadi dokumentasi hukum fikhiyah itu semuanya itu terutama yang masail perempuan itu barokahnya perempuan-perempuan istrinya Nabi. Tadi benar yang dikatakan Gus Yassin, dokumentasi itu hanya ada di istri-istri Nabi. Makanya kata Ibnu Hajar al-Asqalani, andai kan tidak ada istrinya Nabi, maka dalailun nubuwah, kesolehan orang di rumah. Itu kan ukuran. Misalnya di luar kiai-kiai kadang ngetokno waroi zuhud, barang ning omah muangan tuh haduk. Jebule gayane mangan sithik iku mau jaim jaga imet tok. Ning jaba kadang-kadang maca ala kiai, serwapi juban, serbanan, seneng omah wis karo kantok ngalor itu. Nabi itu ndak, meskipun di rumah itu ya priayi. Karena Nabi itu istighya'nya minallah, jadi merasa enggak nyaman itu dengan Allah. Jadi beliau itu tetap sopan ketika di rumah. Di luar ya sholat, di rumah ya sholat, di luar ya ingat Allah, di dalam rumah ingat. Itu Nabi kalau mau sholat, itu senangnya bukan main. Itu yang cerita ya istrinya. Jadi Nabi itu kalau banyak masalah, itu keluar masuk, enggak tenang. Corong jauh enggak jenuh. Itu ketika ada adzan Nabi alhamdulillah, arifna ya Bilal. Alhamdulillah waktu sholat sudah masuk, arifna ya Bilal. Ayo cepat Bilal datang ke sini, saya ingin istirahat. Itu istrinya tahu bahwa Nabi itu hiburannya tidak dengan istri-istrinya, tapi dengan sholat. Oh istrinya sampean tetap enggak tahu kalau suaminya gitu, pasti tidak tahu. Karena tidak ada buktinya. Itu Nabi itu kalau belum sholat tuh keluar masuk. Tapi ketika waktu sholat terus arifna ya Bilal, ayo aku kasih istirahat Bilal. Tuh kalau mau sholat tuh senangnya bukan main. Makanya ngendikan wa qurratu aini fisol. Dan itu kesaksian seorang perempuan. Itu nggak mungkin nggak benar itu karena tadi sekali nggak benar, digeger. Orang Jawa dikeranyam kira-kira gitu. Jadi ini cerita-cerita unik yang mungkin harus dikaji ya karena ini disebut tafaqquh fiddin. Tapi kalau matur nuwun sangat, memang yang terakhir kalau pesan tadi ibu itu madrasah pertama. Sehingga saya sendiri bisa gini dia barokahnya ibu. Semua orang lah punya di daerah kami, apalagi di daerah punya ini ada Mbak Jamil, ada semuanya lah. Ada Neng Ulfa, kenangan kita ngaji ya sama ibu. Pasti mulai kecil tuh sama ibu. Anak saya bisa baca Quran tuh ya karena istri saya, karena suang lanang bener Gus Yassin tadi. Bahsul masail jelimet-jelimet, anak irungi salib batak radiulang. Jadi Fasul Masail gimana hukumnya sholat di Amerika, puasa di Amerika yang siangnya kadang 19 jam.
Gimana hukumnya sholat di bulan? Terus kiblatnya gimana? Apa mengkurep apa gimana? Wah anaknya ra iso maca Quran dibarno. Anak ibuke kan ngomel. Bar maghrib didusi dicemplung terus pokoke nang adus nang diulang ngaji. Akhirnya iso maca Quran. Jadi walhasil itu makanya Imam Syafi'i ngendikan al-madrasatul ula. Yang dikatakan madrasah pertama adalah seorang apa? Ibu. Makanya rata-rata anak Indonesia itu benci bapaknya, itu juga didikan ibunya pasti. Jadi mak resikonya. Wong ngrasani bapaknya kok ambek anaknya. Nah, itu yang madrasah agak bener kalau ini yang tapi saya pastikan semua putra kiai yang bisa baca Quran itu udah ada yang barokahnya bapak, mesti barokahnya. Niki Mbah Jamil sering cerita kula niku, pokoke anakku iso mondok Mekah Madinah baru kayak tak ulang. Mergo anak abahe gampang nyepuro. Wong lanang iku mesti kula niku ngoten dilapori anak era sekolah nih santai jenenge wong lanang. Kan sepurane gede mbok dableke gede ra jelas wae wong lanang niku kan kemungkinane atine gede atau dableke gede. Tapi nek ibu-ibu kan wis ngomel. Dolanan diwamuk didusi kon ngaji. Nah, bapak wong lanang ora anak dolanan sowan nang wasi, bal-balan wasi. Sore surup mulai lambi dicoplok rusuh ya asik. Wong ibu-ibu kan ndak. Cara cacile kok anut bapak iku goblok kabeh aku yakin. Goblok kabeh. Tapi nggih ngoten misalnya anut ibuke nggih cerewet kabeh lan iki semua tengah-tengah. Tapi yang jelas Quran itu fair ya. Jadi cerita Imro'atan Nuh wa Imro'atan Lut. Tapi juga cerita Imro'atu Fir'aun. Artinya perempuan itu punya sejarah diasuh orang soleh nyun sewu gagal meskipun itu jumlahnya tidak banyak. Tapi juga punya sejarah diasuh orang nggak benar jadi perempuan yang luar biasa. Makanya kalau suwun tafaqquh fiddin ini utamanya ya mengkaji Quran lah. Karena Quran itu lengkap-lengkapnya kitab buah. Belum ada kitab suci mulai Zabur, Taurat, Injil selengkap apa? Al-Quran. Jadi kita tidak perlu berpikir kitab suci yang lain karena kita tidak tahu itu muharraf apa enggak. Karena kita Islam. Soal yang pengikut yang lain gimana? Tapi ini cerita sampai halal gini ya diceritakan Quran. Cerita wanita yang nyun sewu gagal padahal suaminya soleh, yaitu Imro'atan Nuh sama Imro'at apa? Lut. Tapi juga cerita perempuan tangguh padahal suaminya ini enggak soleh. Bahkan enggak soleh kelas atas. Fir'aun. Buatan terima togel, buatan terima dadu, buatan terima narkoba ini ngaku pangeran. Niki sinten? Ewa semono niku nggih bojo salihah. Salihah standar dunia dan akhirat, buatan salihah standar organisasi. Niki salihah legal formal dunia akhirat Allah sing ngakuin. Ini kan luar biasa. Terus yang terakhir kalau cerita kersane untuk Barokah Asma binti Abi Bakar. Niku Nabi mau hijrah, andai kan nggak melibatkan perempuan itu tidak bisa. Karena Nabi ini hijrah itu kan sembunyi-sembunyi. Beliau itu sebagai manusia itu butuh makanan. Kalau dikirimkan lelaki itu dicurigai. Niku Asma pura-pura corong Jawa itu angon onto, yang onto ini empon perah, jenis yang susunya banyak karena di Arab itu onta itu otomatis juga sumber minuman bergizi. Niku pura-pura angon. Ternyata angonnya itu di kawasan yang dipakai sembunyi Kanjeng Nabi dan siapa? Abu Bakar. Dan jenenge wong wedok bener Gus Yasin tadi. Iku abah mangan ta ora Kanjeng Nabi mangan ta ora. Dadi yo nggawa bekal, digawono daharan, digawono roti macam-macam. Terakhir badhe hijrah. Ketika bekal ini nggak bisa dibawa Nabi dan Abu Bakar, akhirnya dia ini kepikiran, ini bisanya dibawa unta kalau ditali, dicancang ditali, diikat. Akhirnya Asma niki beliau punya sabuk ya, sabuk dari kain, ikat pinggang dari kain, terus disobek jadi dua, yang satu dipakai apa? Mengikat daharane Nabi teng unta supaya nanti jadi bekal di jalan. Makanya Asma punya gelar Dzatin Nitaqon. Yang disebut Dzatin Nitaq. Perempuan yang bersejarah dalam hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu luar biasa. Jadi Nabi di goa sembunyi itu yang nganterin makanan tuh Asma. Karena nggak dicurigai karena dia perempuan. Soro pikiran orang Arab, orang wedok bisa apa? Itu perempuan bisa apa? Ternyata yang ngatur makanan, ngatur perjalanan hijrah termasuk bekal ini semuanya Asma binti sinten Abi Bakar. Jadi tafaqquh fiddin saya mohon punya ibunya itu Pak Yainya juga cerita lah heroiknya
perempuan-perempuan yang luar biasa. Cerita heroik tapi yang ikhlas, jangan cerita heroik ben sing wedok heroik terus sing lanang kongkang-kongkang rokokan. Kadang-kadang kiai nggih ngoten. Ngerbunya ini sergem mulang, kiai ini biasanya menjagokan ya berkebunnya. Makanya di Indonesia banyak pondok yang pondok putrinya hidup, pondok cowoknya enggak hidup karena kiainya santai, bunyinya sing waras. Jadi ribet ya. Jadi memang lanang itu gitu. Kalau sing wedok tenanan, sing lanang itu sing santai. Jadi memang hidup itu tidak pernah sempurna, tapi bagus lah. Gak sempurna itu ya bagus karena jadi tawadhu. Terus, walhasil kalau cerita betapa perempuan itu dihormati di Quran. Dan itu detail. Allah kalau cerita perempuan itu detail. Mulai ceritanya tadi detail sekali. Makanya kalau belajar Musnad Ahmad itu diantaranya ada cerita Nisaul Ansor. Jadi ada beberapa juz yang memang hanya cerita tentang perempuan. Mulai komplainnya, misalnya rijalul la tulhim tijarah itu komplain. Ya Rasulullah dosanya perempuan apa? Kenapa tidak pernah didiskusikan oleh Quran? Quran itu fihi rijalu itu buna ya tatahharu. Akhirnya dia dituruti mbek pangeran ana innal muslimina wal muslimat wal mu'minina. Itu komplain. Kalau enggak masuk itu ya komplain. Jadi segawane komplain. Makanya Pak Kiai harus siap. Kalau tidak komplain namanya enggak perempuan. Mulai dulu itu apa saja dikomplain ini apa dosa perempuan udah didiskusikan itu. Komplain. Wis pokoke ngoten niku ya diceritakno mbek Quran. Tapi kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari tadi, adallu dalilin ala nubuwati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adalah cerita semua istrinya. Biasanya maru itu kan enggak cerita baik, doroh itu orang kalau nikah banyak itu biasanya kan ceritanya semrawut. Tapi Nabi itu karena di rumah benar-benar soleh. Hiburannya itu sholat, hiburannya itu religius. Istrinya Nabi itu nggak bisa berbuat apa-apa. Ya memang bersaksi kalau beliau itu seorang Nabi. Itu kalau Aisyah cerita, Nabi kalau dengar adzan tuh senengnya bukan main. Sampai bilang ini waktu istirahat saya. Kalau malam itu istilahkan gitu. Dari ini ata'abbadu li rabbi, aku barno, aku tak sholat. Itu kalau sholat yang malam sampai pagi. Dan itu ketika di Aisyah bukan di Saudah. Kalau di Saudah mungkin para papa, ya semanjan Saudah, ya mesti wae sholat ditinggal. Ini di cerita Sayyidah Aisyah. Banyak kiai istrinya tidak tanci saja gak tahajud. Saya nak bojone ayu malah ora tau tahajud kan. Ini Sayyidah siapa? Aisyah. Zainab juga gitu. Setelah Rasulullah intaqala ila rafiqil a'la, setelah Rasulullah itu kapundhut. Bahasa hadisnya intaqala ila rafiqil a'la. Niku Sayyidah Zainab tuh kalau wiridan di masjid tuh sampai kayak apa? Alasannya ya kenangannya sama Nabi. Beliau kerja jadi penenun, dijual, terus disodakohkan. Itu ketika ditanya, kenapa kamu suka sodakoh? Kata Nabi, yang paling cepat nyusul saya itu, yang paling sering apa? Sodakoh. Jadi semua, itu andaikan Nabi jadi figur yang nggak benar di dalam, itu pasti kenangan itu nggak terungkap. Tapi karena figur Nabi itu soleh di luar dan soleh di dalam, sehingga istri sebanyak itu kenangannya semuanya baik. Jadi intinya Islam juga mencatat kesaksian nubuwah itu adalah sebagian besar juga dari seorang apa? Perempuan, termasuk dari Khadijah Kubra tadi. Jadi beliau menyuruh Maisarah itu Nabi ketika umur 25 tahun. Beliau sudah tahu kalau itu calon Nabi. Mutus Maisarah. Dan beliau memutuskan nikah dengan Nabi juga berdasar referensi itu. Makanya kata ulama, andekan awaluman amanah ditulis mutlakon tanpa embel-embel minar rijal, minan nisa, minar sibyan, maka pasti itu Khadijah. Tapi kalau jenengan mungkin terjemahnya pasti itu perempuan. Pasti itu Khadijah. Tapi kalau sampean kayak yang suka, pasti itu perempuan. Tapi yang benar dalam sejarah pasti itu Khadijah. Dan Khadijah itu seorang perempuan. Ini buatan maklaran tapi memang itu fakta. Banyak ngoten. Tapi ya perempuan ya tetap perempuan. Tapi Khadijah bisa gitu tuh baru kayak wong lanang. Jadi Warokoh bin Naufal. Makanya ada yang bilang ya Warokoh Khadijah pinter ngono itu mergo diulang Warokoh. Tapi Warokoh tetap kalah satu. Ketika Nabi jadi Nabi, orang pertama yang diceritain itu Khadijah bukan Warokoh. Wong kalian terus ulama debat itu Fasul Masail lah kira-kira itu. Sekolah pokoknya partai Warokoh, monggo ibu-ibu partai sinten Khadijah. Tapi yang didokumentasi secara akhlak
kita sebenarnya sopan kabeh disebut awaluman amana minar rijal Abu Bakar wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali wa minal mawali Zaid bin Harisa supaya semuanya awal. Kayak model sekarang lah, kayak ketua NU itu kan tidak ada wakil. Soalnya kayak sepuh kok wakil gak ngergani kan ketua. Itu juga bagian dari adab. Kan gak etis kan misalnya ketuanya siapa terus wakilnya ternyata Ki Alim sepuh, wakilnya wong alim kok wakil, sepuh kok wakil. Sekarang di struktur organisasi kan semuanya kan ketua. Jadi kayak ya di PBNU, di PB, ya semuanya modelnya gitu. Itu termasuk terinspirasi tadi untuk mengukur awaluman amanah supaya semuanya awal disebut awaluman amanah apa? Minar rijal, Abu Bakar wa minan nisa, terus wa minas sibyan, terus wa minal mawal. Nggih, ngoten ngapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.